Kan kalau misalkan dibilang jangan nengok kiri ya, kita akan secara refleks nengok di kiri tuh kayak kaca, tapi ada cewek rambutnya panjang baju putih, dia tuh jalannya kayak set gitu loh. Tapi pernah nginep di Bandung lagi. Ini beda cerita lagi. Beda cerita, udah setelah bertahun-tahun udah lulus kuliah kali. Pokoknya pernah sekali lagi kejadian. Sebenarnya di hotel masih ada beberapa kali lagi tuh, tapi di hotel yang berbeda ya. Pokoknya pas yang ke Bandung udah lebih gede lagi tuh sekitar tahun 2017 kali ya, 2016, 2017 lah. Pokoknya pas lulus kuliah tuh pernah sempat beberapa kali ke Bandung sama teman-teman tuh. Tapi ini sebenarnya sih mungkin nggak horor ya, karena pas lagi mau tidur teman satu kamar tuh udah tidur duluan kan, terus gue masih main handphone. Nggak lama, malam lah intinya ya, nggak tahu lah ya, nggak ngeliatin jam lah ya, udah ngantuk gitu mah ya. Pokoknya tuh gue juga tidur, tapi nggak lama gue tidur, tapi gue terbangun dengan mendengar suara gamelan. Gamelan tuh Jawa apa Sunda ya? Dua-duanya kayaknya ada. Ada ya, ada gamelan ya. Jawa kan? Jawa kan? Pokoknya intinya di malam itu hotel itu termasuk hotel yang nggak ada alat musik gamelan sih. Biasanya kan hotel yang gede bintang, ada kan bintang 3 doang. Bintang 3 ya? Bintang 3 doang. Maksudnya nggak gede-gede banget. Jadi harusnya nggak ada, dan nggak ada alat musik gamelan sih di situ. Kan kadang kalau kita pergi ke hotel di Jogja suka ada ditaruh ya di bawah di lobby itu ada ya buat display. Nah ini tuh benar-benar nggak ada, karena hotelnya juga termasuk hotel yang kayak modern baru gitu loh, bangunan baru. Tiba-tiba ada suara gamelan, terus kayak aduh ini cuman seberapa jelas sih suaranya kamu dengar? Nggak kayak lagi dengerin musik di kuping sih, cuman gue tahu itu ada di luar, ada suara itu semayup gitu lah ya, kayak lu denger depan rumah lu ada mobil datang. Ya berarti itu antara memang bener kamu dengar atau memang dari pikiran kamu aja gitu. Nggak mungkin, karena aku nggak pernah dengerin suara gamelan sih. Maksudnya gue pernah belajar lihat di YouTube pernah, cuman di malam itu sampai beberapa tahun yang lalu tuh nggak pernah dengerin yang kayak begitu lagi. Pokoknya intinya ada suara itulah ya. Pokoknya udah gitu besokannya tuh searching Google, katanya sih kalau misalkan kita denger suara itu, suara gamelan, artinya kita tuh disambut. Jadi harusnya itu sambut baik, maksudnya berarti harusnya itu nggak horor ya. Maksudnya ya terima kasih udah disambut, asal nggak diganggu lah ya, yang penting aja ya, jangan sompral. Asal nggak diganggu, nggak dikasih lihat sih nggak masalah ya, intinya gitu. Jangan didatangi mimpi juga. Jadi nggak sompral nggak, pokoknya kejadian yang horor gara-gara sompral itu ya cuma 2 kali itu doang. Sisanya kejadian ya gue nggak tahu salah gue di mana, mungkin ada salah kali ya, cuman gue nggak ngerasa gue sompral atau gimana sih. Terus ada satu kali lagi nginep di hotel. Wah, Anda tuh spesialis hotel ya kayaknya ya, hotel horor ya. Ada waktu itu nggak di Jakarta ini. Karena ada ini tahu deh, kayaknya kamu pernah cerita ke aku deh. Iya, pokoknya ada satu venue gitu, ada satu acara dan aku harus nginep di dekat acara itu. Kamu memutuskan untuk nginep di sana? Ya, karena pagi-pagi harus udah nyampe di venue. Ya udah akhirnya nginep. Tapi pas mau check in itu juga check innya udah malam banget sih, sekitar jam 10-an. Pokoknya mau tutup Jakarta tuh jam 9, jam 10 ya. Misalnya sebelum ke hotel check in itu kita udah muter-muter di mall dulu sampai mall tutup, baru pulang ke hotel sambil check in. Sebenarnya sih hotelnya kalau disebut juga kalian tahu sih ya, kayaknya tahu sih. Ya jangan disebut. Jelas tuh hotel. Nggak semua orang yang ke hotel itu ngalamin juga sih, jadi nggak mau menjudge hotel itu horor juga. Pokoknya intinya check in. Terus pas check in teman aku ada ketinggalan barang di mobil. Jadi dia bilang lu duluan jadi pokoknya gue duluan ke dalam kamar, dia nyusul. Jadi kamu sendirian? Ya, aku check in sendirian. Jadi dia pokoknya dia check innya bareng apa sendiri, pokoknya lupa, pokoknya intinya ke kamarnya sendiri aja. Pokoknya dia nyusul. Jadi aku WA-in, kamarnya nomor segini ya, lantai segini. Jadi kamarnya itu benar-benar di ujung paling ujung deket tembok deh. Ada yang pokoknya di ujung lorong banget lah. Modelnya sih emang agak creepy sih, gelap ya, namanya hotel ya, rada-rada gelap gitu loh. Hotelnya nggak punya jendela? Iya, itu kan pas masuk kamar. Pokoknya dia pas di lorong itu, jalan dari hotel itu emang
karena mungkin ya karpet, terus kayak di pinggirnya juga kayak masih ada karpet gitu, jadi kayak ada bau-bau apa ya, bau apek gak sih? Bukan Nggak bau tahu apek deh. deh ya, Atau pokoknya intinya mungkin emang nuansanya kali dari apa ya, kali. dingin aja gitu jadinya, apa sih, berasanya Ya, dingin, hawa hawanya lain dingin atau gitu hawa ya. lain atau apa. Kalau dingin kan maksudnya mungkin AC apa gimana kan. Beda sih. Lebih tepatnya mungkin dinginnya yang bikin gak enak gitu. Iya, pokoknya intinya hawa-hawa Iya, apek, ngerti, dingin gitulah ya. Terus Pokoknya, terus kalau nggak salah setiap kamar itu ada lukisan-lukisan Jawa gitu nggak sih? Tapi sebenarnya di Jakarta sih, tapi ada gambar-gambar gitu kalau nggak salah. iya biasa lah kalau hotel-hotel kan kadang suka Ada naruh lukisan-lukisan lah ya. Pokoknya jalan sampai ujung lorong di kanan posisinya. Masuk dong ke kamar, nggak ada yang aneh-aneh. Udah dong, Ini mau milih salah- tempat tidur. kalau Gue salah mau, malamnya kita ada video call deh. ya, Iya. pokoknya Aku lupa juga. gue tidur di deket tembok sini. Temen gue yang nginep tembok sana karena twin kan kamarnya. Dan itu nggak ada jendela sama sekali. Jadi dia tuh ada jendela, cuman jendela pajangan yang nggak bisa dibuka. Cuman Iya. kayak ukiran jendela gitu loh. Tuh ada TV depannya, tuh sebelah kamar mandi. Udah tuh nggak lama temen aku dateng kan. Udah lagi temen aku dateng, ada yang ngetok kamar. Bener-bener literally tok gitu. Gue pikir ya mungkin housekeeping mau nganterin apa gitu yang ketinggalan atau anduk atau apapun lah itu. Sebenarnya ada yang buat ngintip itu kan. Lubang di pintu ya. Ya cuman ngintip kok nggak kelihatan ya. Ya udah buka. Gak ada orang. Maksudnya dari jarak, karena itu hotel bukan hotel yang mewah banget, jadi kan pasti jarak dari ranjang ke pintu deket ya. Sengetok-ngetoknya itu harusnya kedengeran. Dan gue kan lagi langsung menuju ke pintu kan, ngintip nggak ada orang, buka, pas nengok ke kiri ke kanan nggak ada orang. Harusnya kalau emang beneran orang, kalau misalnya yang ke sebelah atau ke seberang, itu kan suara pintu kedengeran. Ya dong. Itu pas ngintip nggak ada orang, terus pas buka pintu tuh bener-bener nggak ada orang. Jadi kayak siapa ya gitu loh. Jadi kayak takut juga gitu. Karena kalau misalkan dia masuk ke kamar sebelah atau kamar seberang, harusnya masih kedengeran pintunya. Atau seenggaknya masih bisa lihat lah, kelihatan. Atau ada buka pintu, suara pintunya lah, karena gue juga langsung buka gitu. Paling selang berapa detik doang, tok langsung jalan gitu loh. Dan benar-benar pintu gue yang diketok. Gimana sih, kan kita bisa rasain ya pintu seberang atau sebelah ya. Harusnya karena kita di ujung lorong, kalau emang dia jalan lagi nggak jadi, masih kelihatan gitu loh dia jalan pergi. Atau kalau dia masuk ke kamar yang lain, itu masih ada kedengaran jebrat pintu. Atau minimal ya masih kelihatan lah bayangannya gitu. Ya nggak sih? Terus habis itu nggak ada orang. Terus dia kayak, serius loh? Iya nggak ada orang. Ya udahlah ya, nggak mau mikir negatif karena kan masih malam lagi gitu ya kan. Iya, nggak mau mikir netting. Berikutnya adalah pas kita lagi ngobrol, asik ngobrol, tiba-tiba shower tuh nyala sendiri. Bener-bener literally nyala yang kenceng banget, zut, bunyi kedengeran gitu. Shower, bener-bener shower, bukan wastafel, shower. Jadi kayak kayaknya nggak nyalain shower ya. Kita dari tadi soalnya dia udah beres mandi dari berapa lama yang lalu. Terus udah ngobrol-ngobrol lagi, udah hai, tiba-tiba bunyi shower. Kayak iya, kita nggak ada yang berani ke kamar mandi dulu. Tapi nggak berapa lama mati sih. Sekarang tatap-tatapan gitu. Iya, tatap-tatapan doang, cuman kayak buat mastiin kalau lu denger juga kan. Iya, lu denger juga kan, kayak iya gue juga denger gitu, cuman kayak denger. Nah, oke, terus gimana? Nggak tahu, aduh gimana. Terus nggak lama mati showernya. Baru tuh berani masuk ke kamar mandi. Bener-bener ngecek itu tuh si shower benar-benar udah mati. Bener kita Ya, mati bener kan? Iya. Kayaknya yang begini-begini deh. Iya, makanya dia dalam posisi mati lah, nggak nyala. Harusnya kalau misalnya nyala pun kan ada effort ya untuk naikin ke atas buat nyala ya. Kan kalau mati cuma tinggal begitu gitu loh. Jadi kayak oke, tidur aja mending. Akhirnya tuh tidur. Tapi hebatnya teman gue itu, pas gue pagi-pagi pergi ke venue, dia tetap tidur guys. Dia tetap tidur. Tinggal ya, kamu tinggal. Aku tinggal. Kamu tinggal terus kamu sih balik lagi gak ke sana? Aku acara tuh jam 6 sampai jam 9 lah. 9 bangun, pulang ke hotel, mandi, bangunin. Udah, maksudnya lu masih mau tidur gitu. Udah ayo pulang aja, kita cari makan di luar deh. Gue sih takutnya. Iya, gila dia berani banget. Gila, kamu kan berangkatnya pagi banget. Iya, jam 6. Jam 5:30. Terus udah. Gila, itu serem banget sih. Berarti harus ini ya.
kalau mau cari di hotel atau tempat menginap harus riset yang sangat penting berarti. Riset yang mendalam, kamar Sebenarnya seperti apa, udah biasa riset seperti tahu apa. karena pesannya kan lewat salah satu Aplikasi. online kan aplikasi. Kelihatan di sananya mungkin Karena banyak yang bagus review gitu. kan. Kamarnya sih sebenarnya ya standar karena kita nyarinya hotel yang bukan hotel bintang 5 ya, hotel budget doang. Bintang 3 lah buat nginep, yang penting bersih. Reviewnya juga orang ngomongnya bersih, rapi, ramah. Makanya nggak ada denger apa-apa, ya udah cuma buat nginep, cuma memang literally tidur doang. Jadi nyarinya ya udah yang masuk budget, cuma buat nginep, ya udah pulang. Bukan yang buat staycation yang nyari yang bagus ya. Gila itu sih. Oh lembab, rasanya lembab gitu loh di lorong. Ada katanya orang kalau misalnya kondisinya lembab memang Begitu ya. banyak penghuni That's tak why kasat katanya- mata yang suka That's why tempat katanya hantu-hantu tuh sering di kamar mandi ya, karena lembab. itu. Terus ada cerita lagi. Kos, kalau nggak kos ada yang lucu. Gue kan otaknya emang selalu berimajinasi yang horor-hororan ya. Ini serem juga nih. Nah ini lucu sih Oh, ini sebenarnya. komedi ya. Intermezzo. Jadi gue Gimana? biasa kalau di kosan tuh suka belum tidur dari sampai jam 1, jam 2 gitu belum tidur. Begadang. Kalau lagi begadang gitu kan lebih beser ya, pengen kencing kan. Karena dingin terus minum terus kan. Kencing lah. Kalau mau ke toilet kan kamar mandi luar, dari kamar itu ngelewatin satu kamar, terus kulkas, baru ke kamar mandi, kirinya dapur kan. Terus toiletnya itu berpas-pasan sama kaca wastafel. Iya. Jadi kayak Mikir aneh-aneh. iya, Padahal nggak ada apa-apa tuh. gak ada apa-apa di kaca. Kalau tiba-tiba ada cewek Iya, gimana iya. ya? Otaknya emang udah bener. Misalkan gue bangun nih habis pipis, nge-flash begini, pas gue balik lagi, bayangan gue lagi ngapain beda gimana Jadi dia tuh ya? sekarang bertobat memang. Omongannya nggak somprat, tapi pikirannya tetap somprat. Iya, kan enggak, parno sih, lebih ke parno sih. Parno ya. Parno, karena gue pernah ngalamin itu, gue jadi takut ngelihat kaca malam-malam tuh takut. Aduh, gue harus. Jadi kalau pipis tuh nunduk gitu loh, nggak mau ngeliat kaca. Tapi kan pasti ada kelihat kan di ujung-ujung Sekilas mata lah. mas sekilas. Gue takut bayangan gue melakukan sesuatu dan gue nggak melakukan sesuatu yang lain gitu. Gue udah berdiri, dia masih duduk kan, nggak lucu gitu kan. Ya kan, udah cuci tangan aja sampai nengok lah, pokoknya intinya ngeliatin tangan aja, nggak ngeliatin kaca. Iya, ini hindari lah. Iya, pokoknya intinya gue membayangkan semua hal buruk yang mungkin terjadi gitu loh. Udah keluar pintu kamar mandi, jalan lagi kan, jadi kayak lorong gitu kan, kamar kosannya seberang. Pas jalan kan, pas banget nih dari ujung jalan ke ujung tembok lagi tuh jendela. Emang jendela kosan kan, karena aku di lantai 1, jadi masih ada jendela kan. Biasa Mbak tuh masih nonton di situ, cuman karena udah malam banget, Mbak udah nggak nonton lah, jam udah 2. iya udah sekitar jam segituan. Mbak juga udah tidur gitu. Gue liat kaca, gue lagi membayangkan, literally lagi bener-bener membayangkan kalau tiba-tiba di kaca itu buam gitu loh. Pas gue lagi mikir buam, tiba-tiba pas satpam tong kan kalau Iya, pos kalau tengah kamling jam 1 tongnya sekali, kalau jam 2 tong gitu kan. Mukul tiang listrik. Iya, mukul tiang listrik. Itu, ya, Jadi pas gue lagi brum tong, gue sampai loncat. Bener-bener literally loncat. Teriak gak? Enggak, loncat. Gue loncat terus langsung kayak ketawa sendiri karena gue membayangkan betapa bodohnya gue kaget dengan hal itu dan sampai loncat. Kalau ada orang lain yang lihat, bener-bener literally loncat twing gitu loh. Kakinya dua-duanya nggak nyentuh bumi, bener-bener loncat. Langsung kayak tuh abis masuk kamar ketahuan sendiri, bodoh banget gue. Untung gak lata ya kamu ya. Untung gak lata dan untung gak ada yang lihat sih. Itu malu banget. Berarti intinya pelajaran yang bisa kita petik dari cerita-ceritanya Nata ada 1, 2, 3. Yang 4 nggak usah dihitung lah ya. 1, Ketiga juga sebenarnya kan cuma suara gamelan 2, sih. 3. Oke, berarti 4. 2 ya. Ya pokoknya 2 itu gue bener-bener ngerasa gue salah sih karena gue sompral banget. Ya, berarti dari 2 cerita itu kita bisa belajar kalau ya percaya nggak percaya nggak ada salahnya kalau kita nggak usah nantangin gitu loh. Iya benar-benar. Mau baik tempat itu ada maupun nggak ada, karena ya sebenarnya pilihannya ya ada atau tidak ada gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita Menjaga diri, maksudnya kalau kita nggak nantang atau nggak, kalau kita nantangin deh kita ngomongnya, atau kayak tadi kamu sompral segala macem, ya kalau memang kondisinya memang ada, ya berarti kamu bakal terjadi hal-hal yang
Tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Sebenarnya nggak tidak semua. terduga sih. Tapi sebenarnya banyak kok orang yang sompral tapi mungkin nggak kejadian ke dia. Mungkin aku aja kali yang apes ya. Nggak Atau karena tahu aku juga cepet sih. ya, Karena nggak kan kamu ngerti. ngomongin ini secara general. Tapi kalau ini kan kasus kamu kan secara spesifik dan sudah terjadi dan terbukti Iya. adanya gitu kan. Enggak, Jadi- karena kalau kasus aku kayak sebab akibat gitu loh. Iya. Dan ya kan sebenarnya itu kita nggak bisa memperdebatkan itu beneran terjadi gara-gara Iya, gara-gara kamu gue sompral sompralin atau itu enggak. atau memang kamu lagi apes aja di malam itu gitu kan. Jadi Jadi mau intinya- ada atau nggak ada ya udah jaga diri, Iya. jangan aneh-aneh. Kalau ada kita aman, kalau nggak ada ya bagus nggak terjadi gitu kan. Iya, gitu loh. Jadi ya kita bisa belajar untuk sopan atau bersikap sopan dimanapun lah. Ya permisi gitu ya kalau ke Permisi, tempat-tempat atau segala itu. macam. Ya kalau memang at least kalau memang nggak mau atau nggak mau permisi segala macam ya jangan ngomong apa-apa deh gitu kan. Ya, jangan aneh-aneh lah. Dan sebisa mungkin jangan ada niat jahat gitu ya. Oh iya itu juga sih. Gitu sih. Jangan niat jahat. Ya kalau masalah untuk Parno sih aku tertarik sama yang terakhir. Sebenarnya kan yang kamu Parno segala macam itu sedikit banyak ada andil dari cerita pertama dan kedua, bener nggak? Iya bener Iya kan? banget. Iya, jadi mungkin itu lebih manusiawi terjadi pada orang-orang sih. Bahkan bagi orang yang belum mengalami. Karena kebanyakan nonton horor mungkin. Ya, itu maksudnya. Atau mungkin dengar cerita horor dari temennya atau jadi Gue- dia membayangkan hal-hal yang mungkin di luar. Iya, soalnya gue tuh dulu zaman SMA tuh demen banget nonton horor. Sampailah kejadian yang di sekolah mimpi Miss K itu, baru tuh mulai stop nonton horor, gak berani, kayak mulai jadi penakut gitu loh, jadi mulai parno maksudnya. Ya benar, mungkin gara-gara kebanyakan nonton film horor dan karena pernah mengalami jadi parno. Ya manusiawi sih. Ya. Oke. Mungkin tuh kali ini segitu saja. Semoga menghibur buat kalian semua yang mencintai Horor. hal-hal yang berbau horor dan berbau mistis, berbau supernatural. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita horor boleh juga di-share ke kita. Iya. Nanti kita bisa Baca komen. ceritakan kalau memang menurut kita menarik dan Jangan lupa like, Like, comment, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye. Udah capek, udah buru-buru, pengen buru-buru closing.